Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Masih semangat, Masih. Semangat. sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke layanan, coba Pak Mif ini punya ice breaking begini, yaitu kalian nanti diminta untuk menyebutkan kata berantai. Kata berantainya seperti ini. 1 sate 7 tusuk ya. Coba itu kalian sebutkan ya dari perlahan sampai nanti tempo yang agak cepat ya. Bisa dimengerti? Siap, Pak. Nanti kalian sebutkan itu berulang-ulang dengan tempo yang agak cepat nantinya ya. Saya mulai dari Najwa dulu. Ayo Najwa silahkan. 1 sate 7 tusuk, 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 1 Ya, cukup. Oke. Saya lanjut ke Maili. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 Ya, sate cukup. Oke, terima kasih. Angga, coba Angga. Mic-nya Angga. 1 sate 7 tusuk, 1 sate. Iya, 1 terus. sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 Ya, tusuk, 1 sate cukup. 7 tusuk. Kristiani, coba. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Jangan ketawa, serius. Jangan ketawa. 1 sate, 7 sate. Ini 7 sate gimana? Ya, dari kata berantai itu kalian tahu tidak maksudnya? Coba ada yang tahu ketika kalian menyebutkan kata itu? Ada yang bisa menjawab? melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi. Ya, ada yang lain? Baik. Apa yang tadi dikatakan Maili itu memang benar ya. Itu ice breaking tadi adalah untuk melatih konsentrasi. Ya. Di awal sudah betul saat kalian menyebutkan 1 sate 7 tusuk, di tengah-tengah ada yang 7 sate 7 tusuk, ada tadi turistin ya. Ada 1177, ada juga tadi siapa itu ya. Oke, sebelum lanjut, Pak Wib punya ini tayangan video, coba kalian lihat, kalian simak, dan nanti kalian cermati ya. Setelah itu nanti kalian coba jelaskan apa yang sudah kamu lihat tadi. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, dilihat. Baru belajar 5 menit, udah tergoda buat lihat HP. Dan akhirnya malah lebih lama main HP-nya daripada belajarnya. Ini tanda kalau kita kurang fokus pas belajar. Jadi ada gangguan dikit, langsung deh konsentrasi kita teralihkan ke tempat lain. Tapi sebenarnya emang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan, termasuk pas lagi belajar, itu emang susah banget. Bahkan, menurut Cal Newport, dalam bukunya yang berjudul Deep Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan gampang teralihkan konsentrasinya. Selamat datang di episode 5 season 4 seri Learning How to Learn with Mutahar bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Kalau kalian udah ngikutin seri ini dari awal, pasti udah kenal sama Cal Newport. Ya, Cal Newport ini banyak kita bahas di episode cara menjadi ahli dengan menggunakan deliberate practice. Nah, salah satu syarat buat melakukan deliberate practice adalah kita harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat paham sama materi yang sedang kita pelajari dan supaya kita nggak gampang bosan saat belajar. Bukan cuma deliberate practice, Newport juga menulis soal deep work. Newport mendefinisikan deep work sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh dan bebas gangguan.
Sehingga kemampuan kognitif yang digunakan bisa didorong sampai batasnya. Deep work ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Soalnya, orang yang bisa konsentrasi penuh pada pekerjaannya bukan cuma bisa bekerja dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kita untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, Newport juga bilang kalau deep work ini kemampuan yang langka. Alasannya ya karena tadi, banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget buyar. Sebentar-bentar ada notifikasi dari medsos. Terus ada WA dari teman. Ada email juga. Terus ntar ada telepon. Lagi belajar mau nonton video di YouTube. Dan banyak banget hal-hal yang bisa ngeganggu konsentrasi kita. Cara pertama buat mempraktikkan deep work ini, kita bikin jadwal. Nah, misalnya waktu yang tepat untuk menerapkan deep work ini adalah saat istirahat atau setelah makan di sekolah. Tentukan juga berapa lama kamu mau melakukan deep work ini. Buat pemula, biasanya deep work bisa dilakukan selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam, kita konsentrasi penuh untuk belajar. Gak ada gangguan, gak lihat HP, gak nonton YouTube, fokus aja sama belajar. Setelah 1 jam, baru kita istirahat. Ketiga, cari tempat yang nyaman buat melakukan deep work. Cara ini pernah dipakai oleh J.K. Rowling waktu nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter. Karena kondisi rumahnya yang kurang kondusif dan gak tenang, akhirnya Rowling nyewa sebuah kamar hotel. Ya, kalian gak perlu nyewa kamar hotel sih, tapi cari aja tempat yang nyaman, gak berisik, dan cocok untuk kalian belajar. Keempat, lakukan persiapan sebelum belajar. Misalnya, bawa cemilan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir lapar dan haus jadi penghambat deep work. Terakhir, jangan lupa buat melakukan shutdown ritual. Tidur malam yang cukup dan berkualitas juga penting kalau kita mau mempraktikkan deep work. Begitu selesai belajar, langsung tutup buku, matikan semua barang elektronik, dan langsung istirahat. Ya, baik. Sudah melihat tadi ya tayangan video tentang konsentrasinya tadi ya. Nah, dari apa yang tadi kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan? Menggunakan waktu sebaiknya. Menggunakan waktu Ya, Pak. apa? Menggunakan waktu dengan sebaiknya. Dengan baik. Ya, terus ada lagi? Itu dengan sebaik-baik. Ya, ada lagi? Pembelajaran dengan deep work. Nah, mode pembelajaran dengan deep work tadi ya. Ya, itu tadi adalah pembelajaran untuk melatih konsentrasi. Dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kalian lihat apa itu konsentrasi belajar. Adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Apa saja yang kalian tahu? Dengan modalitas belajar, pergaulan, dan psikologi. Faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar ya. Apa saja? 1. Lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Ya, yang Suasana lain lingkungan. coba, yang lain. Angga, yang 3 apa? Angga. Ya, 3. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan tidak berantakan. 4. Ya. Kondisi kesehatan jasmani. 5. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. 6. Bersifat positif dalam belajar. Cara meningkatkan konsentrasi belajar ya. Yang pertama ada kesiapan belajar. Yang kedua menanamkan minat dan motivasi. 3. Cara belajar yang baik. Nah, cara belajarnya seperti apa? Itu biasanya ada 3. Belajar dengan cara melihat, mendengar, ataupun dengan gerakan. Nah, tetap semangat ya dalam menjalani masa pandemi ini.
Nah, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Layanan bimbingan konseling hari ini saya kira cukup sampai di sini ya. Pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Dan dari Pamita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya. Semangat.